Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayen. Nah, tadi pagi ya saya ke pasar mau ambil daging untuk jualan ya. Saya benar-benar tidak nyangka loh, di tengah jalan itu kok ada kucing kecil meringkuk. Sudah hampir di tengah jalan. Di depannya itu penjual ikan. Loh, saya pikir kok nggak ada yang peduli ya, padahal sudah hampir di tengah jalan meringkuk begitu. Akhirnya saya langsung turun dari motor dan saya ambil dia. Lah, saya tanya penjual ikannya, loh kok nggak ada yang peduli gitu. Nah, penjual ikannya bilang, tadi sudah dikasih makan ikan, mau dia makannya. Nah, setelah itu dia tadinya di pinggir jalan katanya. Dia juga nggak tahu bahwa dia ada di tengah jalan gitu loh. Dia bilang, loh kok nggak ada yang peduli sih di tengah jalan. Ini kucing kalau saya tidak ambil ya, saya tidak pulang, itu nanti malam saya benar-benar tidak bisa tidur nih. Saya akan pikirin dia terus, gimana nasibnya gitu. Tapi saya bawa pulang, saya juga sangat takut diomelin sama suami saya. Karena saya juga sudah pelihara banyak kucing, juga kucing-kucing liar ya teman-teman. Ya bersyukur, nah begitu pulang saya langsung bilang ke suami saya, jangan marahin saya ya, saya bawa anak kucing pulang lagi. Karena nggak tega kalau saya nggak bawa pulang, nanti malam saya nggak bisa tidur. Akhirnya suami saya diam aja. Benar, dia tidak marah dan tidak ngomel. Dia malah bilang, ya, taruh dulu kucingnya, kita sibuk dagangan dulu. Ya udah, saya langsung masukin ke kandang. Sebelum itu saya kasih makan dulu dan dia makannya lahap. Nah, setelah itu saya kandangin dan saya siapin dagangan saya. Setelah dagangan saya selesai dan saya kasih dia makan lagi, setelah itu saya mandiin. Nah, dia mandinya memang agak berontak, nggak bisa diem. Biar gimana pun saya mandiin berkali-kali karena bener-bener kotor sekali. Apalagi ini sudah penyakit kulit ya, jadi mau tak mau saya harus bersihin, bener-bener bersihin. Mudah-mudahan ya saya bisa bantu dia, bisa nolong dia, bisa menyelamatkan hidup dia. Mudah-mudahan nanti saya akan bawain dia ke dokter. Lebih bersyukur lagi kalau dia dapat keluarga yang menyayangi dia. Nanti saya akan coba cariin yang mau adopsi dia. Yang penting disembuhin dulu. Kalau tidak ada yang mau, ya mau tak mau saya akan rawat dia. Saya akan kasih dia makan, tinggal di sini. Ya nggak apa-apa lah, tambahin satu lagi. Berkecil-kecil begini sudah ditinggalin sama induknya. Sakit-sakitan, penyakit kulit. Aduh, kasihan. Harus gimana lagi teman-teman? Mudah-mudahan ya dia bisa sehat gitu ya. Ini dia tempatnya, dia ada di antara garis kuning dan garis putih. Dan ini dia tempat penjual ikannya. Syukur waktu itu pas lampu merah, dan ini adalah pasar yang ada di tempat saya. Pertama kali lihat dia, suami saya bilang kok jelek banget kucingnya. Saya bilang ini kucingnya kena penyakit kulit yang parah. Dan dia sangat kurus. Apalagi perutnya buncit sekali. Saya harap bisa bikin dia cantik kembali. Doain ya teman-teman supaya dia sehat selalu dan bisa sembuh dari penyakit kulitnya. Untuk sementara saya akan panggil dia Lulu. Karena kan ketemunya di jalanan. Jadi Lu itu artinya jalanan. Ada pepatah Chinese bilang, 救了他一命，没有改变我们的人生，可是可以改变他的一辈子。 Artinya, kita menyelamatkan nyawanya tidak akan merubah nasib hidup kita, tapi akan merubah nasib dia seumur hidup. Semoga saja pepatah ini banyak orang yang mendengarnya dan memahaminya. 我今天早上去市场见了一只小猫。 他蹲在差一点点的路中间，在卖鱼的前面，刚好红灯，所以我赶快下来把小猫抓起来。我不知道它在那里多久了，可是没有一个人要理它。我当初看到它的时候，真的快要掉眼泪，所以呢，我就把它抓回家。 如果我没有把它带回家的话呢，有可能我晚上都会睡不着觉，因为我会一直想到它到底怎样了，有可能活不下去，或者会被撞死。它有皮肤病，然后肚子蛮大的，身体也蛮胖的。可是呢，我就很怕被我老公骂，因为家里也养蛮多只猫了。
不管怎样，我就把它带回家，把它养漂亮一点，再来送养。我现在先帮它洗澡，洗干净一点，然后等一下我再带它去看医生。最少要气虫，还有它的皮肤病要医好来。Nah, sekarang saya akan mandiin dia. Agak susah ya mandiin dia karena dia berontak terus. Padahal saya kasih air yang cukup hangat. Bagaimanapun juga akan saya mandiin yang bersih. Walaupun tempat saya bukan tempat yang bagus ataupun mewah, tapi paling enggak ada tempat untuk berlindung. Nah, selesai sudah mandiinnya dan saya bungkus dengan handuk. Untuk sementara saya akan kandangin dia dulu, pisahin dia dari kucing-kucing saya yang lainnya. Saya lihat di YouTube, katanya pakai minyak sayur ya untuk menghilangkan jamur pada kucing. Jadi saya akan coba dengan menggunakan minyak sayur. Katanya pakai minyak kelapa, saya tidak punya minyak kelapa. Ini minyak wijen asli Taiwan, katanya juga bisa ya. Saya ambil sedikit dari rumah. Saya akan campur sedikit minyak wijen asli Taiwan. Ini kalau di Taiwan bilangnya mayo. Ini asli wangi banget. Minyak ini biasanya masak ayam arak Taiwan. Bagus untuk yang habis lahiran. Jadi saya campur sedikit ya. Coba lihat nanti apakah bisa berhasil. Katanya sih pakai sikat gigi. Nah, di sini tidak ada sikat gigi ya, jadi saya pakai kuas ini aja. Sebelumnya saya kasih dia makan dulu. Nah, dia nafsu makannya ada ya. Jadi kemungkinan untuk sehat kembali itu besar. 他的胃口呢还蛮好的，蛮会吃的，所以希望他赶快恢复健康。Nah, selesai sudah makannya. Nah, sekarang kita mulai olesin minyaknya. Jamurnya di bagian telinga, kepala, dan leher itu lebih parah. Kata dokter, dia kekurangan gizi dan lemah. Buncit banget. Ini kucingnya kurus banget. Ini perutnya benar-benar buncit ya. Mungkin banyak cacingnya. Nah, tapi sudah ke dokter, sudah dikasih obat cacing. Dia masih pengen menyusui. Kasian banget ya. Kata dokter, dia kucing yang anteng dan jinak. Dan kalau dirawat dengan baik, bakalan jadi kucing yang cantik. Manja banget. Entah sudah berapa lama dia terlantar sendirian di luar. Benar-benar kasihan sekali. Saya mulai olesin minyak itu pada bagian telinganya, karena bagian telinga itu lebih parah. 我在 YouTube 看看，他们说用沙拉油或者用椰子油、麻油都可以抹在皮肤病的地方。医生有说不可以用药物去擦他们的皮肤，因为它太小了，怕它会舔到对它不好。Tadinya saya mau beli obat salep untuk kulit yang jamuran, tapi kata dokternya jangan pakai obat ya, katanya takut kejilat, tidak bagus untuk dia. Nah, begitulah ya cerita saya hari ini tentang kucing yang saya pungut di jalan. Nah, sampai sekian dulu, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Dadah.